Assalamualaikum. Yang ada. Continue. Oke. Kita lagi nge-record ini udah. Udah kan? Udah. So, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang hukum perlindungan anak dengan materi perlindungan anak di dinas sosial khususnya bagi anak terlantar. Boleh di next. Pertama adalah latar belakang. Anak terlantar merupakan salah satu potret kemiskinan dalam suatu negara serta kegagalan bangsa dalam mensejahterakan warganya. Yang kedua, jelas bahwa pemerintah sebagai organ penyelenggara negara harus mampu mengemban amanat bangsa dalam permasalahan kali ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sultan. Ya. Pokok permasalahan, bagaimana tanggung jawab negara dan perlindungan negara terhadap anak yang terlantar. Next. Jadi, kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di antaranya Pasal 21 dan pemerintah menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, satu suku mana, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental. Yang kedua, Pasal 22, negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dengan pemeliharaan dan kesejahteraan. Dan yang terakhir, Pasal 24, negara dan pemerintahan menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Abdillah. Baik, terima kasih. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Berikutnya ada kewajiban tanggung jawab bersama untuk mengasuh anak terlantar. Penjelasannya, setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama. Kebahagiaan anak yang dilindungi adalah kebahagiaan melindungi serta tidak ada keresahan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik dan anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, serta pemerintah dan negara. Next. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Randi. Itu dan tempat, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan peran dinas sosial. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di dalamnya menyatakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Sehingga urusan sosial sebagai salah satu kewenangan pemerintah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan menjadi kewenangan milik pemerintah daerah. Kewajiban dinas sosial. Dinas sosial memberikan bantuan baik berupa bantuan sembako, uang tunai, dan program-program baik untuk anak terlantar langsung maupun untuk keluarga sebagai tempat pertama di mana anak dilatih dan dididik. Selanjutnya, dinas sosial memantau perkembangan anak tersebut, baik langsung turun ke lapangan maupun dari data-data kegiatan yang diberikan LKSA. Selain itu,
Beragam sosialisasi dan penyuluhan pendidikan juga gencar dilakukan dinas sosial. Boleh di next. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Fatur Rahman Noval. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih, Saudara. Selanjutnya, hambatan dinas sosial. Keberadaan anak terlantar didominasi oleh anak-anak yang masih lengkap memiliki orang tua namun kekurangan dalam hal ekonomi. Sering terjadi aksi pencurian oleh anak-anak terlantar di bawah umur yaitu 12 tahun yang melakukan tindak pidana belum bisa dijerat pidana dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hambatan lain yang berasal dari internal juga masih perlu lebih dimantapkan arahan dan kebijakan. Pedoman pelaksanaan serta di dalamnya mengenai kewenangan yang jelas dan integritas, sinergis dengan pihak lain yang turut ikut dalam mengenai atau melindungi anak-anak terlantar, yaitu KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Keberadaan penduduk kurang mampu yang terbilang tinggi, masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan daerah khususnya mengenai perlindungan anak. Masih kurangnya kesadaran dari pihak keluarga. Next. Sekian dan terima kasih. Mungkin untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Saudara Arfan. Boleh untuk Saudara Arfan, waktu dan Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada presentasi hari ini yaitu tentang perlindungan anak di dinas sosial khususnya bagi anak yang terlantar ini adalah anak terlantar merupakan salah satu potret kemiskinan dalam suatu negara serta kegagalan bangsa dalam mensejahterakan warganya. Lalu bagaimana peran dari seorang dinas sosial terhadap anak-anak yang terlantar ini? Yang pertama kita bicara soal kewajiban dan tanggung jawabnya dulu, bahwasanya kewajiban dan tanggung jawabnya ini sudah diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 21 sampai pasal 24 yang tentunya juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai rakyat dan pemerintahan untuk selalu menjaga anak-anak terlantar ini agar apa? Agar si anak-anak ini tidak mengalami kesulitan dalam segi segala ekonomi maupun pendidikan dan masa depannya. Yang lalu apa peran dinas sosialnya? Yang peran dinas sosialnya ini sudah diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lalu apa hambatan-hambatan yang dapat yang harus dinas sosial hadapi, yaitu adalah poin-poin yang sudah tertera yang tadi kita sudah sampaikan pada presentasi, bahwasanya keberadaan anak terlantar ini dominasi oleh anak-anak yang masih lengkap punya orang tua, yang kesulitan punya dalam hal ekonominya. Nah, ini yang harus kita hadapi bersama, bahwasanya hal ekonomi pada saat ini masih menjadi PR utama bagi pemerintah untuk mensejahterakan keluarga maupun anak-anak ini yang susah, yang harus kita lindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang perlindungan anak ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudara Arfan atas kesimpulannya. Mungkin hanya itu aja yang bisa kelompok kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Close. Recordnya